괴물로 태어났대요. 나는 살인마가 되었다. 피해자 유가족인 것으로 밝혀져. 나는 프레데터다. 누구야? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa jumpa kembali dengan gua Ujang Speed di channel Refocus. Gimana kabarnya cuy? Sehat? Semoga kita sehat selalu ya. Dan untuk video kali ini kita akan membahas sebuah alur yang epic tentang penjara balas dendam kepada psikopat. Wah, ini sih sudah pasti seru habis cuy. Jadi film ini mengisahkan tentang sadisnya pembunuhan berantai di sebuah kota Korea hingga suatu ketika seorang polisi junior bernama Jung Barem nekat ikut untuk mencari si psikopat ini. Alhasilnya nyawa keluarganya pun malah jadi terancam dan dibunuh oleh si psikopat. Untungnya kepolisian telah berhasil menangkap psikopat ini dan dijebloskan dulu ke penjara. Jung Barem yang tidak terima memutuskan untuk masuk ke penjara juga agar ia bisa balas dendam kepada si psikopat ini. Dan bagaimana keseruan film ini cuy? Oke, seperti biasa siapkan dulu udut kopainya, kita gaskun. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang anak laki-laki yang sedang berdoa di gereja mengenai dirinya yang sedang putus asa karena terlahir berbeda dari manusia normal, di mana dirinya itu merasa tidak memiliki rasa emosi dalam dirinya atau lebih dikenal memiliki sifat psikopat. 다르게 태어났대요. Kemudian 10 tahun berlalu, terlihat ada seorang wanita cantik yang sedang berjalan sendirian. Di sana ia tidak sengaja mendengar suara bocil yang berteriak minta tolong. Mendengar itu sontak saja si wanita ini langsung menghampirinya. Namun ternyata bocil itu meminta tolong kepada si wanita untuk membantunya menyelamatkan ayahnya yang sedang terluka parah. Namun tidak diduga saat ia akan mencekeknya, tiba-tiba saja ada pria misterius yang mendagornya dari belakang hingga mokad. Melihat itu si bocil hanya bisa menangis ketakutan. Dan film pun dimulai. Keesokan harinya jasad si wanita ini telah ditemukan di sebuah danau. Lalu polisi mengidentifikasi jika wanita merupakan korban ke-18 dari seorang psikopat yang memiliki julukan headhunter atau pemburu hulu. Kejadian itu membuat masyarakat Korea ketakutan, ditambah sang psikopat yang belum juga berhasil ditangkap. Hal itu membuat Presiden Korea harus turun tangan untuk menenangkan masyarakat. Dia pun berjanji kalau sang psikopat itu akan segera ditangkap. 이번엔 바닷속에서입니다. 기적 살인마 헤드헌터의 희생자가 빨리 민생 치안을 안정시키고. Kemudian scene berpindah kepada seorang profesor bernama Daniel Lee yang ahli dalam bidang genetik tubuh manusia. Di sana Daniel menjelaskan sebuah teori jika seorang psikopat memiliki gen bernama MAWA yang berfungsi untuk mengendalikan emosi serta empati terhadap manusia lainnya. Oleh karena itu Daniel memberikan saran kepada pemerintah untuk melakukan tes DNA kepada bocil-bocil di Korea. Dan jika ada yang terdeteksi memiliki gen itu, pemerintah diharapkan agar tidak segan untuk membunuhnya. Hal itu dilakukan untuk mencegah lahirnya psikopat baru di masa depan. Namun sayangnya rencana itu ditentang oleh partai oposisi karena melanggar hak asasi manusia. Ditambah lagi dengan teori dari Daniel yang masih belum terbukti 100% kalau psikopat bisa dideteksi dari dini. Sehingga akhirnya pemerintah pun membatalkan rencana itu. Trailer. 그들에겐 태어날 때부터 인간의 감정을 건축하는 출생 전에 찾아낼 수 있다는 뜻입니다. 정리하겠습니다. 제가 캐스팅 보트가 되겠군요. Kemudian sepulang dari sana, Daniel Lee berkunjung kepada sahabat lamanya yang bernama Seojun yang kini sudah berkeluarga dan sebentar lagi akan memiliki seorang anak karena istrinya sedang hamil besar. Lalu mereka pun mengobrol dan menceritakan masa lalu mereka. Di sana Daniel juga memberikan selamat kepada Sujun yang sudah move on dari adiknya, yang pada saat itu Sujun akan menikahi adiknya Daniel Lee. Namun sayangnya pernikahan itu tidak jadi karena adiknya Daniel meninggal akibat dibunuh psikopat. 어머니가 임신 축하 선물이라 이 친구를 저보다 예뻐하셨거든요. Setelah itu Daniel berpamitan pulang dan ia langsung pergi kembali ke Inggris.
Kemudian scene berpindah kembali kepada sebuah keluarga kecil yang sedang beristirahat dari perjalanan jauh. Namun saat si istri sedang sendirian, tiba-tiba seorang pria misterius datang dan berniat ingin membunuhnya. Lalu si suami yang melihat itu tentu saja langsung berusaha untuk menolong istri tercintanya. Namun sayangnya ia malah mokat karena si psikopat sangatlah kuat. Melihat itu si istri pun panik dan langsung berusaha untuk menyembunyikan anaknya agar selamat. Namun sayang psikopat datang lagi dan berhasil menangkap si istri sehingga akhirnya mereka pun moka di sana. Setelah itu psikopat masuk ke dalam mobil karena ingin membawa dua anak itu. Namun si kakak yang tidak mau adiknya kenapa-napa tentu saja langsung menyuruhnya untuk sembunyi, sedangkan ia sendiri akan memancing si psikopat itu. Lalu di dalam persembunyian si adik hanya bisa menangis karena orang tuanya telah meninggal dan kini ia khawatir kepada kakaknya. Bahkan di sana si adik juga melihat wajah asli dari psikopat itu. Tidak lama kemudian polisi pun datang ke sana dan untungnya mereka tepat waktu karena si kakak masih selamat, sehingga polisi pun langsung melarikan kedua anak itu ke rumah sakit untuk dirawat. Namun adiknya yang bernama Komochi mengalami trauma berat dan ketakutan atas insiden itu. Dan ternyata si detektif ini adalah salah satu korban dari psikopat yang harus kehilangan istrinya. Namun di sini Komochi tidak berkata apa-apa karena ia masih trauma. Tapi tiba-tiba Komochi melihat sebuah poster di rumah sakit dan ia langsung berteriak kalau pembunuh keluarganya adalah orang yang berada di poster. Yang ternyata itu adalah Sojun yang merupakan teman dekat Daniel. Mengetahui itu polisi pun langsung bergerak cepat dan mendatangi rumahnya Sojun karena ingin menangkapnya. Namun Sojun terlihat tidak mengetahui apapun sehingga ia pun hanya bisa memohon dan berkata kalau ia tidak bersalah. Mendengar itu si detektif tidak percaya dan ia langsung menyuruh pasukannya untuk mencari jasad yang telah disembunyikan oleh Sojun. Namun sayangnya polisi tidak menemukan apapun di sana. Sedangkan Komochi yang melihat wajah Sojun langsung marah dan ia tanpa basa-basi langsung mencakar Sojun hingga berdarah. Bahkan di sana ia juga tidak sengaja menemukan sebuah mayat di bawah boneka salju. Mengetahui itu polisi pun langsung menangkap Sojun untuk diinterogasi. Namun Sojun mengaku kalau ia bukanlah yang telah membuat boneka salju itu. Namun polisi tidak percaya dan menanyakan di mana istrinya Sojun. Mendengar itu Sojun pun seolah tak peduli dan hanya melewatinya begitu saja. Sementara ternyata istrinya Sojun yang bernama Ji-eun sedang bersama Daniel. Di sana terlihat ia sangat kebingungan dan takut kalau Sojun memanglah seorang psikopat karena ia sedang mengandung anaknya Sojun. Namun Daniel tetap meyakinkannya kalau Sojun itu tidak mungkin adalah seorang psikopat. Kemudian Ji-eun pergi ke kantor polisi untuk menjenguk suaminya. Namun di sana ia tidak sengaja mendengar pernyataan Sojun kepada wartawan yang mengaku kalau dirinya lah bukan orang yang membuat boneka salju di halaman rumahnya. Mengetahui itu Ji-eun pun langsung meyakini kalau suaminya memanglah seorang psikopat. Lalu dengan rasa marah ia pun mendatangi Sojun dan langsung memperlihatkan foto ketika Sojun sedang membuat boneka salju. Melihat itu akhirnya Sojun pun tidak bisa ngeles lagi. Lalu disinilah ia pun memperlihatkan sifat aslinya dan mengaku kalau ia sengaja menikahi Ji-eun agar mendapatkan keturunan yang bisa melanjutkan lagi jiwa psikopatnya. Mendengar itu Ji-eun pun langsung menangis histeris. Begitu juga dengan Daniel yang tidak menyangka kalau teman baiknya itu merupakan seorang monster. Lalu Daniel juga langsung menyusul Sojun yang kembali ditahan karena ia ingin menanyakan apakah adiknya sebenarnya salah satu korban dari Sojun. Mendengar itu Sojun pun dengan santuinya mengatakan kalau ia memanglah pelaku yang telah membunuh adiknya Daniel. Dan hal itu ia lakukan karena ia tidak mau mempunyai keturunan darinya. Dan dari sinilah Daniel pun tidak bisa berkata apa-apa dan berusaha menahan amarahnya karena ia mengetahui jika dirinya marah di sana hanya akan membuat seorang psikopat merasa senang. Kemudian beberapa hari pun berlalu dan terlihat Ji-eun begitu depresi karena ia takut kalau anak yang dikandungnya memiliki sifat seperti Sojun. Lalu ia pun menemui Daniel karena ia ingin memeriksa gen anaknya dan ternyata benar anak yang dikandungnya memiliki gen psikopat dari Sejun. 설마 너구나 한사준 비침인데 지워주세요.
Mengetahui itu, Jian pun berencana ingin menggugurkan kandungannya. Namun tiba-tiba Jian bertemu dengan ibu-ibu yang sedang hamil dan ternyata ibu itu memiliki nasib yang sama, kalau anaknya memiliki gen psikopat. Tetapi si ibu itu meyakini kalau anaknya tidak akan menjadi seorang psikopat karena suaminya sangat baik dan juga pintar. Sehingga ia pun memutuskan akan merawat dan mendidiknya dengan benar. Mendengar itu, hati Jian pun langsung tersentuh dan berniat ingin merawat anaknya juga. 사이코패스 유전자로 나왔대요. 어떡하실 거예요? 20명의 무고한 생명을 잔인하게. Kemudian 5 tahun pun berlalu dan terlihat anak di scene awal tadi sedang berdoa kepada Tuhan karena ia sangat berbeda dari anak seusianya yang memiliki jiwa psikopat. Tidak hanya itu, anak ini juga berencana mencelakai adiknya sendiri akibat hal kecil. Hingga akhirnya anak itu pun selalu dihukum oleh ayahnya sendiri. Mengetahui itu, ia pun terus berdoa di gereja. Namun ia merasa doanya tidak dijawab sehingga anak itu pun memutuskan untuk menjadi monster seperti julukan yang telah diberikan orang-orang kepadanya. 괴물로 태어났대요. 살인마가 되었다. Lalu langkah pertama, anak ini memutuskan untuk membantai semua keluarganya hingga tidak tersisa. Namun polisi yang menangani kasus itu tidak bisa menjadikan anak ini sebagai tersangka karena anak ini sangat pintar dan bisa mengelabui para petugas. 아무것도. 나는 살인마가 되었다. Singkat cerita, 15 tahun pun berlalu dan terlihat anak tadi sudah tumbuh besar dan kini menjadi psikopat yang sangat menyeramkan. Dan di sini anak ini masih menjadi tanda tanya apakah ini anaknya dari Jian ataupun Seo-jun. 프레데터에게 인간이란 먹이. 나는 프레데터다. Kemudian scene berpindah kepada Komochi yang kini sudah tumbuh besar juga. Bahkan ternyata ia sekarang sudah menjadi seorang detektif karena dirinya sangat terobsesi untuk menangkap psikopat. Setelah itu, Komochi pun mendapatkan informasi jika masyarakat menemukan sebuah jasad wanita di sebuah selokan. Mengetahui itu, ia pun langsung bersemangat untuk memecahkan kasus pembunuhan itu, yang tiba-tiba kembali datang setelah dulu Seo-jun melakukannya. Lalu Kimochi pun melakukan penyelidikan dan memberikan keterangan kepada wartawan kalau psikopat baru ini memiliki sifat yang membenci sebuah ritual keagamaan. Dan ternyata psikopat yang asli sedang mendengarkan keterangannya si Kimochi ini. Bahkan terlihat psikopat itu sangat bersemangat karena keterangan Komochi itu faktanya memang benar. Kemudian Kimochi mendatangi Seo-jun di penjara, yang ternyata Seo-jun sampai saat ini masih belum dihukum mati oleh polisi. Mengetahui itu, Kimochi yang masih memiliki rasa dendam kepada Seo-jun langsung mengatakan kalau ia sendiri yang akan membunuh Seo-jun. Namun Seo-jun malah senyum-senyum dan mengatakan kalau Kimochi tidak mungkin bisa melakukan hal itu, karena Kimochi masih memiliki trauma yang membuatnya tidak bisa membunuh siapapun. 받은 그대로 갚아줘야 되겠다. 결국 실패할 거야. 내 소리 작작하고 네 모가지나 박박 닦아. 서준, 기다려. Kemudian sepulang dari sana, Kimochi hampir saja menabrak seorang pria yang sedang menyelamatkan seekor burung. Dan pria ini bernama Jung Barem. Sekaligus ia merupakan pemeran utama dari film ini. Di sini diketahui kalau Jung Barem merupakan seorang petugas polisi yang pangkatnya masih rendah. Namun semua orang banyak sekali yang mengenalnya karena ia yang baik hati dan tidak sombong, juga suka nabung di warung. Lalu Jung Barem memutuskan untuk membantu sahabatnya yang sedang sibuk menyiapkan sebuah acara di penjara untuk menghibur para tahanan. Di tempat lain, Kimochi kembali ke TKP tempat penemuan jasad wanita tadi. Di sana ia masih penasaran dan ingin mencari petunjuk lain. Lalu ia menemukan sebuah jejak laki-laki yang ia yakini kalau itu milik si tersangka. Mengetahui itu, ia pun langsung kembali ke kantor untuk menyelidikinya lebih lanjut. Namun tiba-tiba rekannya dari kepolisian yang bernama Hangju menanyakan apa yang sudah ditemukan oleh Kimochi ketika di TKP, karena Hangju sangat membutuhkannya untuk bahan berita karena dirinya yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai pemandu acara TV. Mendengar itu, awalnya Kimochi tidak mau memberitahukannya, namun karena Hangju terus memaksa, akhirnya ia pun membawa Hangju ke TKP sekaligus memberitahukan apa yang sudah ia temukan di sana. Lalu Kimochi menjelaskan kalau si korban pembunuhan itu seolah sengaja dibawa ke solokan oleh si tersangka karena ingin memperlihatkan sesuatu dengan jari telunjuk mereka, yaitu sebuah salib. Mendengar itu, Hangju pun merasa bingung karena hal itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan kasus ini. Lalu Kimochi pun membawa Hangju ke TKP lainnya karena ingin memperlihatkan bukti lain mengenai kasus ini.
Di tempat lain Jung Barem sedang menunjukkan aksi sulap untuk menghibur para tahanan. Namun tiba-tiba aksi sulapnya menjadi horor karena temannya tiba-tiba terluka parah. Bahkan kondisinya seperti para korban yang ditangani oleh Kimochi saat ini. Kembali lagi kepada Kimochi yang sedang pergi latihan tinju. Di sana ia menjelaskan bahwa jari telunjuk yang telah dibunuh oleh si psikopat ini rata-rata jarinya menunjuk ke arah jendela. Dan saat dibuka ternyata jari itu menunjuk ke sebuah salib yang berada di luar. Mengetahui itu Hangjo pun langsung percaya dengan perkataannya Kimochi kalau si psikopat memiliki kebencian kepada Tuhan. 시신의 팔이 이렇게 뒤로 묶여 있었어. 어? 저 십자가한테 보여주려는 것처럼. 송수호는 저 글러브를 Tidak hanya itu, Kimochi juga menjelaskan kalau si psikopat ini selalu mengambil barang-barang berharga dari para korbannya. Namun ia masih belum tahu apa tujuan sebenarnya. Sedangkan di penjara Jung Barem panik dan terus berusaha untuk menolong temannya itu. Namun Sojun yang melihat itu tiba-tiba menghampiri dan menawarkan bantuan karena dulunya ia merupakan seorang dokter ahli saraf. Mendengar itu awalnya Jung Barem menolaknya karena takut Sojun malah melakukan hal lain kepada temannya. Namun kakaknya Kimochi yang dulu merupakan korban Sojun dan kini menjadi seorang pastor meyakinkan bahwa Sojun memang berniat membantunya. Dan ternyata benar, Sojun dengan kemampuan yang ia miliki mampu membuat temannya Jung Barem bisa lepas dari kondisi kritisnya. 막히자. Setelah itu Jung Barem pun langsung membawa temannya ke rumah sakit untuk dirawat lebih lanjut. Namun saat di sana ia tidak sengaja melihat seorang dokter telah berkata kasar kepada pasiennya. Mengetahui itu tentu saja Jung Barem langsung menghampiri dan menasehatinya dengan mengatakan kalau seorang dokter tidak pantas mengatakan kata-kata kasar kepada pasiennya. Tapi ternyata dokter itu yang akan menangani temannya Jung Barem. Mengetahui itu Jung Barem pun merasa malu karena telah menasehati si dokter. Singkat cerita, dokter itu pun menjalankan operasi kepada temannya Jung Barem. Dan terlihat dengan kemampuannya sangat hebat, dokter itu mampu menyelamatkan temannya Jung Barem. Mendengar kabar itu tentu saja Jung Barem pun sangat bahagia. Namun dokter itu malah memandang sinis arah Jung Barem. 수술은 잘 끝나긴 했는데 Kemudian scene berpindah kepada seorang gadis SMA yang bernama Siti. Di sana terlihat si Siti ketakutan terhadap petir karena ia langsung teringat dengan masa lalunya yang suram. Setelah itu Siti pun berlari dan memutuskan untuk segera pulang. Namun tiba-tiba seorang pria dari belakang menghampiri Siti dan berniat ingin melakukan sesuatu. Tetapi untungnya nenek si Siti datang dan langsung memukul pria itu. Yang ternyata pria itu adalah Jung Barem yang berniat ingin menjemput Siti karena khawatir. Di sini juga diketahui kalau Jung Barem merupakan tetanggaan dengan Siti. Bahkan neneknya Siti sangat menyayangi Jung Barem karena ia baik hati dan suka menabung di warung. Sehingga ia pun berharap agar cucunya menikah dengan Jung Barem. Namun di sini si Siti masih cuek dan tidak pernah peka kepada Jung Barem. Kemudian scene berpindah kepada Hongju yang sedang melamun soal penemuannya Kimochi mengenai psikopat. Dan tiba-tiba ia teringat dengan perkataannya Daniel saat mewawancarainya. Di sana Daniel mengatakan kalau para psikopat tidak memiliki motif apapun untuk membunuh para korbannya, melainkan mereka melakukan hal itu karena memuaskan rasa sensasi mereka. Setelah itu terdengar kabar kalau polisi kembali menemukan korban lain yang memiliki ciri-ciri yang sama dari para korban sebelumnya, yaitu menunjuk sebuah salib sekaligus kehilangan barang berharganya. Mengetahui itu Kimochi pun meyakini bahwa korban-korban yang baru akan segera terjadi. Sedangkan Hangju yang mengetahui kabar itu langsung memperingatkan dalam acara TV-nya dengan mengatakan kalau masyarakat harus selalu berhati-hati karena psikopat masih belum ditangkap. 그가 정말 사이코패스 살인마라면 지금 우리의 도움을. Namun tidak lama kemudian Hangju mendapatkan laporan jika polisi menemukan korban lain di tempat pertanian anggur. Lalu Kimochi yang mengetahui itu langsung pergi ke sana dan dia langsung terkejut dan merasa heran karena korban yang baru ini tidak menunjuk jari ke salib. Bahkan ia juga merasa heran kenapa psikopat mengembalikan semua barang-barang yang telah diambil dan meletakkannya kepada korban itu.
그 노숙자 신발 한 짝 없어졌다 그랬잖아, 그지? Lalu Kimochi pun membuka mulut korban dan ia langsung terkejut karena ternyata tenggorokan si korban sudah digambar salib oleh si psikopat. Dan di sana psikopat juga telah meninggalkan sebuah pesan yang mengatakan kalau semua teori yang pernah dikatakan Kimochi di acara TV adalah semuanya benar. Maka dari itulah si psikopat pun memberikan hadiah berupa barang milik para korban agar masyarakat bisa percaya jika yang ditemukan Kimochi mengenai psikopat baru adalah sebuah fakta. 스톱! 십자가를 여기다 긋고 Kemudian scene berpindah kepada Sojun yang sedang ditemui oleh dokter yang pernah bertemu dengan Jung Barem sebelumnya. Di sini juga terungkap fakta kalau dokter itu ternyata anaknya Sojun dengan Ji-eun dan ia bernama Yohan. 어떻게 찾았는지. Namun identitas Yohan tidak diketahui oleh publik karena ia memakai nama dari marga ibunya. Setelah itu Jung Barem pun dan juga Yohan kembali bertemu dan hal itu tentu saja menandakan kalau mereka berdua akan saling berhadapan sebagai aktor lakon dan juga musuh. 괴물 유전자를 가진 아이가 프레데터가 되었을까? 4명의 피해자의 소지품 외에 남성용 Sementara itu Daniel yang sudah lama tinggal di luar negeri akhirnya memutuskan untuk kembali ke Korea karena ia ingin menemui Ji-eun di rumahnya. Lalu di sana Daniel masih meyakini kalau anak Ji-eun akan menjadi psikopat seperti Sojun ayahnya. Lalu ia pun melihat foto anaknya Ji-eun yaitu Yohan yang kini sudah menjadi seorang dokter. Setelah itu Ji-eun yang tahu tujuannya Daniel langsung mengatakan kalau prediksi Daniel mengenai anaknya itu salah. Karena menurutnya anaknya malah menjadi pria yang baik dan juga pintar. Mendengar itu Daniel pun langsung pergi ke rumah sakit untuk memastikannya. Dan di sana ia malah melihat sifat asli Yohan yang tidak sabaran untuk menangani pasien yang nakal dan cerewet. Di sisi lain terlihat Tongju sedang berusaha menolong seorang pasien yang penderita ODGJ karena ditinggalkan anaknya yang meninggal akibat dibunuh oleh Songjun dulu. Dan di sini juga terungkap jika anak yang dulu meminta tolong kepada seorang wanita itu ternyata adalah Hongju. Kemudian scene berpindah kepada Kimochi yang sedang pasea dengan kakaknya sendiri karena telah memberikan statement kepada media kalau kakaknya telah memaafkan perbuatan Sejun. Sehingga itu membuat Sejun menjadi aman dan lama untuk dihukum mati. Tidak lama kemudian Jung Barem pun datang ke sana dan mengatakan bahwa jam yang dimiliki temannya juga ditemukan di kebun anggur. Mengetahui itu, Jung Barem pun meyakini jika orang yang telah melukai temannya adalah psikopat. Lalu Kimochi pergi ke rumah sakit dan berharap ia bisa mencari petunjuk lain dari temannya Jung Barem untuk mengetahui identitas asli dari si psikopat. Kemudian Kimochi juga melihat semua rekaman CCTV di penjara. Namun ia merasa heran karena psikopat ini sangat hebat dan bisa menghindari pengawasan kamera CCTV dengan sangat mudah. Mengetahui itu, Kimochi pun menyelidiki beberapa tempat yang mungkin dijadikan psikopat untuk melakukan aksi kepada teman Jung Barem. 지금부터 내부를 포함하여 수영동 밖 외부인들이 범행 살인 패턴상 지금까지 옷을 벗겨 Di tempat lain, Daniel mengajak Yohan untuk ketemuan di tempat sepi. Namun saat sedang menunggu, tiba-tiba Daniel didatangi psikopat dan dibunuh di sana. Kemudian scene berpindah kepada Jung Bareng yang sedang menjemput Siti dan mengajaknya makan ke warteg. Namun saat makan, tiba-tiba si Siti ini meminta Jung Bareng untuk menikahinya seperti keinginan neneknya. Mendengar itu tentu saja si Jung Bareng ini langsung kebesekan. Namun dengan sangat polosnya Jung Bareng malah mengatakan kalau Siti sudah ia anggap sebagai adiknya sendiri. Mendengar itu tentu saja Siti kecewa dan langsung pergi dari sana karena Jung Bareng tidak peka. 나 정순경한테 시집가도 돼? 귀여운 동생이지. Lalu kita diperlihatkan dengan psikopat yang sedang membuang jasad di danau. Dan ternyata psikopat itu adalah Yohan. Kemudian keesokan harinya Siti sedang berlari pagi. Namun tiba-tiba seekor cangkurileng mendatanginya. Yang ternyata burung itu adalah hewan peliharaannya Jung Bareng. Lalu terjadilah iindiaan di sana. Namun sayangnya Siti teringat lagi dengan kemarin sehingga ia pun langsung pergi dari sana. Kemudian Jung Bareng pergi ke rumah sakit untuk merawat temannya itu. Namun tiba-tiba datanglah Kimochi yang masih pencari petunjuk mengenai alasan psikopat yang tidak membunuh temannya Jung Bareng. Karena menurut Kimochi hal itu sangat membahayakan identitas psikopat.
Lalu malam harinya Siti menemui Jung Barem di rumahnya. Di sana ia juga membawakan sebuah makanan dari neneknya. Bahkan Siti juga menyuapinya. Namun tiba-tiba Siti mengatakan kalau makanan yang telah dimakan Barem ini adalah burung peliharaannya. Mendengar itu tentu saja Jung Bareng langsung mual karena cangkurileng kesayangannya itu telah dimasak. Tetapi ternyata burung peliharaan Jung Bareng masih hidup dan perkataan tadi hanyalah bentuk balas dendam Siti kepada Jung Bareng karena tidak peka kepadanya waktu kemarin. Di tempat lain kita diperlihatkan kalau Yohan ternyata berpacaran dengan Hongju. Maka dari itulah Hongju selalu mengabaikan perintah dari Kimochi ketika diminta untuk mencari tahu mengenai anaknya Sejong. Bahkan di sana mereka juga hampir kepergok oleh Kimochi yang tidak sengaja lewat di sana. Kemudian di rumah Yohan juga diperlihatkan kalau di kamar pribadinya ia telah menyimpan banyak foto dari para korban yang telah ia bunuh sebelumnya. Di sisi lain neneknya Siti sedang membutuhkan uang dan tanpa sengaja ia malah menjadi pembantu di rumahnya Yohan. Sedangkan Yohan sendiri kini mulai dicurigai oleh Kimochi akibat hilangnya Daniel ketika mereka janjian untuk ketemuan. Mengetahui itu Kimochi pun mencoba menanyakannya. Namun si Yohan yang pintar terus ngeles dan berhasil menjawab semua pertanyaannya dengan bohong. Setelah itu Yohan pun tiba-tiba teringat kalau kamar pribadinya yang dijadikan untuk mengoleksi foto-foto korban ternyata tidak dikunci. Mengetahui itu ia pun langsung bergegas pulang karena takut si nenek masuk ke ruangan itu. Lalu setibanya di sana ternyata apa yang Yohan khawatirkan tak terjadi karena si nenek sedang membersihkan meja. Namun tiba-tiba Yohan melihat tangan si nenek seperti gemetar. Mengetahui itu ia pun langsung masuk ke ruangannya dan melihat jika salah satu fotonya sudah hilang. Lalu Yohan pun langsung menyusul si nenek yang sudah berada di rumahnya. Di sini si nenek sendiri langsung ketakutan ketika melihat Yohan yang datang ke sana. Mengetahui itu ia pun langsung menghubungi Jung Bareng dan meminta untuk segera pulang. Namun sayangnya Jung Bareng terlambat karena si nenek sudah dalam keadaan meninggal. Mengetahui itu Jung Bareng pun sangat marah dan langsung mengejar seseorang yang ia lihat mencurigakan. Namun sayangnya Jung Bareng malah ketabrak mobil yang membuat Yohan berhasil kabur. Lalu saat akan pingsan Jung Bareng melihat kalau orang yang sedang ia kejar ternyata adalah Yohan yang merupakan dokter yang pernah ketemu dengannya. Dan film pun kita lanjut ke part selanjutnya cuy. Mantap.